Setelah ledakan itu, lengan hitam itu tiba-tiba memanjang dan menepis pelat api hingga terhempas. Lalu, dengan cepat, ia meraih Guyu. Retakan ruang makin melebar, kekuatan hisapnya mengamuk, dan tubuh Guyu perlahan terseret masuk. Mau kabur? Tatapan Xiaoyan menjadi dingin. Ia tidak tahu siapa Dou Sheng dari Hall of Souls yang bersembunyi di balik celah itu. Tapi ia tidak akan membiarkan orang itu membawa Guyu pergi. Tubuhnya berkelebat dan jarinya menusuk tubuh Guyu secepat kilat. Kulit Guyu robek, darah menyembur, dan bahkan Dou Qi yang melindunginya tak mampu menahan serangan panas itu. Oh! Guyu menjerit kesakitan, wajahnya pucat pasi. Diam di sini, teriak Xiaoyan sambil tertawa dingin. Ia mengangkat jarinya, bersiap menghantam dahi Guyu. Sekali kena, kepala Guyu pasti hancur seperti semangka jatuh. Anak muda zaman sekarang benar-benar keterlaluan. Suara berat menggema dari celah ruang hitam itu. Lengan besar yang keriput tadi menegang dan menarik Guyu masuk. Di saat yang sama, satu jari hitam lainnya menyodok keluar, bertabrakan keras dengan jari Xiaoyan. Bang, bang, bang! Gelombang kejut mengguncang udara. Ruang di sekitar mereka retak, bahkan kosong sejauh 1000 kaki hancur berantakan. Bam! Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah. Matanya dingin menatap lengan hitam itu, yang kini berubah menjadi merah keunguan. Kemungkinan terbakar api surgawi. Jangan terlalu sombong, bocah. Klan Hun kami memang lengah hingga kau tumbuh sekuat ini. Tapi jangan pikir kami takut hanya karena kau sudah mencapai Dou Sheng. Kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, datanglah ke alam Hun. Aku yang dulu menunggumu. Udara hitam mengepul di sekitar lengan itu sebelum perlahan ditarik kembali ke dalam celah ruang. Suara tua yang suram menggema di langit. Tenang saja, Xiaoyan tertawa pelan. Cepat atau lambat, aku pasti akan datang ke alam Hun. Ia menatap celah yang menghilang dengan senyum dingin. Meski sudah menjadi Dou Sheng, ia tahu betul seberapa menakutkannya kekuatan klan Hun. Xiao Xuan, leluhurnya yang dulu mencapai puncak Dou Sheng saja, pernah dikalahkan oleh Hall of Souls. Tapi meski dalam hati ia waspada, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sombong sekali. Kalau saja aku tidak terikat sesuatu, sudah kubunuh kau sekarang agar tak merepotkan nanti. Gumam suara tua itu dengan nada marah. Setelah itu retakan hitam perlahan menyusut dan menghilang. Xiaoyan, tak peduli seberapa keras kau berjuang, nasibmu sama seperti leluhurmu. Kau takkan bisa lepas dari klan Hun. Suara itu memudar perlahan bersama lenyapnya celah ruang. Xiaoyan berdiri diam, ekspresinya tenang namun dingin. Ia merenung sejenak. Orang itu sepertinya berada di puncak Dou Sheng bintang 1. Mungkin dia yang disebut Tianzun pertama, pikirnya. Walau kekuatannya masih jauh, Xiaoyan yakin dengan bantuan api surgawi, ia takkan kalah begitu saja. Kini setelah mencapai Dou Sheng, ia tahu klan Hun tidak akan lagi membiarkannya hidup tenang. Jika mereka bergerak lagi, pasti yang dikirim bukan orang biasa. Ia menghela napas panjang, lalu menoleh pada para murid dan sesepuh pavilion bintang jatuh. Semuanya masih tertegun, syok oleh pertempuran tadi. Semua sesepuh kembali ke tugas kalian, bersihkan sisa pertempuran. Yang terluka segera pulih dan murid-murid lanjutkan kegiatan seperti biasa, ucap Xiaoyan dengan suara tenang. Baik, semua langsung menjawab hormat. Setelah pertarungan itu, wibawa Xiaoyan naik ke puncak. Kekuatan Dou Sheng sejati membuat siapapun tak berani meremehkannya. Xiaoyan lalu kembali ke alun-alun. Wajah Yao Lao, Cailin, dan lainnya kini tampak lebih baik, mungkin berkat pil obatnya. Guru Cailin, kalian baik-baik saja? Tanyanya cepat. Yao Lao tersenyum. Haha, aku tak apa-apa. Matanya berbinar bangga. Sekarang kau sudah melampaui gurumu sendiri. Ia berkata dengan nada haru. Dulu Xiaoyan hanyalah anak muda yang diremehkan semua orang. Tapi kini ia berdiri di puncak benua Dou Qi, seorang alkemis dan pejuang besar. Orang yang muncul tadi dari Hall of Souls, kan? Tanya Yao Lao. Xiaoyan mengangguk. Benar, kekuatannya besar, tapi dia tampak menahan diri dan tidak berani muncul sepenuhnya. Yao Lao mengernyit. Aneh, kalau Dou Sheng itu menyerang dari awal, kau pasti harus bertarung habis-habisan.
Tapi dia justru hanya menyelamatkan Guyu dan pergi. Mungkin dia terikat oleh sesuatu, ujar Yao Lao akhirnya. Xiaoyan mengangguk. Sudahlah, kita bahas nanti. Sekarang lebih baik kembali ke aula. Aku ingin tahu apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Mereka pun menuju aula utama. Xiaoyan mendengarkan dengan saksama saat Dr. Perry kecil dan yang lain menjelaskan keadaan selama 2 tahun terakhir. Aliansi sungai yang mendalam, ya? Gumam Xiaoyan pelan. Wajahnya kembali dingin. Yao Lao menatapnya serius. Hari ini iblis tua Tianming sudah mati di tanganmu, dan sebagian besar ahli aliansi itu juga tewas. Mereka tak lagi jadi ancaman, tapi agar nama Pavilion Bintang Jatuh tidak terlihat lemah, aku akan memimpin langsung untuk membalas mereka setelah keadaan stabil. Xiaoyan mengetuk meja pelan dan berkata, aliansi sungai yang mendalam memang sudah tak berbahaya. Tapi untuk menghadapi Hall of Souls, kekuatan kita masih kurang. Sepertinya kita juga harus membentuk aliansi besar seperti yang dilakukan Sekte Langit yang mendalam. Yao Lao mengangguk setuju. Yao Lao dan yang lainnya terkejut mendengar ucapan itu. Mereka segera memahami arah pembicaraan Xiaoyan. Lupakan saja klan Hun, hanya kekuatan Hall of Souls saja yang sudah jauh melebihi Pavilion Bintang Jatuh kita. Lagi pula, hubungan kita dengan mereka memang sudah seperti air dan api. Mustahil bagi kita untuk melancarkan perang habis-habisan melawan mereka. Xiaoyan berbicara lembut sambil mengangguk. Dengan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh saat ini, peluang kita untuk menang sangat kecil. Karena itu, kita harus mencari sekutu jika ingin melawan Hall of Souls. Namun, itu tidak akan mudah. Hall of Souls terlalu kuat. Siapa lagi yang berani menentang mereka selain kita? Tanya Cailin sambil mengerutkan alis. Justru karena mereka terlalu kuat, maka peluang kita ada, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Hall of Souls sudah menimbulkan terlalu banyak dendam saat mengumpulkan jiwa-jiwa. Contohnya saja Menara Pil, mereka membenci Hall of Souls sampai ke tulang. Jika bukan karena takut pada kekuatan mereka, Menara Pil pasti sudah lama melancarkan serangan balik. Hall of Souls dikenal suka mengumpulkan jiwa-jiwa kuat, dan sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan alkemis. Selama bertahun-tahun, banyak alkemis menjadi korban mereka. Menara Pil menyadari hal itu, namun tak punya pilihan selain menahan diri. Kekuatan Hall of Souls memang menakutkan, tapi bukankah 3 kepala besar Menara Pil hanya berada di puncak Daozun? Tanya Dr. Perry kecil ragu. Kekuatan semacam itu tidak terlalu mengancam Hall of Souls, bukan? Itu hanyalah kekuatan luar dari Menara Pil. Yao Lao menggeleng pelan. Jika hanya sebatas itu, bagaimana Menara Pil bisa menjadi tempat suci bagi para alkemis? Bagaimana bisa berdiri sejajar dengan Hall of Souls? Ia menatap ke arah Xiaoyan dan melanjutkan. Selain itu, selama 2 tahun retretnu, orang tua Xuan Kongzi akhirnya berhasil menembus ke kelas Ban Sheng. Meskipun baru di tahap awal, kekuatannya meningkat pesat. Oh, penatua Xuan Kongzi telah maju ke Ban Sheng? Xiaoyan sedikit terkejut. Ia sempat terdiam, lalu berkata, aku pernah mendengar beliau menyebut bahwa 3 kepala besar Menara Pil pernah bertarung melawan pemimpin Hall of Souls. Benar begitu? Dulu ketika Xiaoyan belum memahami Hall of Souls, ia mungkin saja percaya. Tapi kini ia ragu. Hanya Tianzun kedua dari Hall of Souls yang sudah mencapai tingkat Ban Sheng tinggi. Pemimpin Hall of Souls yang misterius itu kemungkinan jauh lebih kuat, bahkan mungkin setara dengan Guyu. Bagaimana mungkin 3 kepala Menara Pil mampu menandingi kekuatan semacam itu? Hahaha, itu memang benar. Tapi yang mereka lawan bukan tubuh asli kepala Hall of Souls, hanya sebagian dari jiwanya yang bersemayam di tubuh seorang ahli Hall of Souls. Walau begitu, ketiganya tetap kalah telak. Jadi jangan pernah menyebut hal itu di depan mereka kalau tidak ingin membuat mereka malu, ujar Yao Lao sambil tertawa. Setelah tawanya reda, ia menatap Xiaoyan dan yang lain. Sebagian besar orang hanya tahu tentang Menara Pil, tapi tak banyak yang tahu bahwa di dalamnya ada tempat lain, Menara Pil kecil. Menara Pil kecil? Xiaoyan dan Dr. Perry kecil sama-sama terkejut. Itu pertama kalinya mereka mendengar istilah itu. Tak banyak yang bisa memasukinya, kata Yao Lao sambil tersenyum. Bahkan Xiaoyan tua mungkin baru memenuhi syarat. Untuk bisa masuk, seseorang harus mampu meramu pil tingkat 8 yang dapat memunculkan petir pil 7 warna
dan jiwanya harus sudah mencapai tingkat soul state. Petir pil 7 warna dan jiwa tingkat soul state, syaratnya memang tidak mudah. Xiaoyan mengangguk. Sebelum mencapai tingkat Daosheng, mustahil baginya membuat pil semacam itu. Orang-orang di menara pil kecil itulah inti sejati dari menara pil. Mereka alasan mengapa Hall of Souls tidak pernah berani bertindak terlalu jauh terhadap menara pil. Orang-orang itu adalah monster tua yang bahkan aku harus memberi salam jika bertemu. Yao Lao terkekeh. Xiaoyan hanya bisa terdiam. Ia akhirnya menyadari bahwa menara pil jauh lebih misterius dari yang tampak di permukaan. Faksi yang mampu sejajar dengan Hall of Souls memang bukan main-main. Aliansi yang kau usulkan cukup masuk akal, lanjut Yao Lao. Hubungan antara menara pil dan Hall of Souls jauh lebih buruk dari yang kau bayangkan. Terutama orang-orang di menara pil kecil. Mereka benar-benar membenci Hall of Souls. Oh? Mata Xiaoyan memancarkan cahaya kegembiraan. Dulu, ketika menara pil berada di masa jayanya, kepala menara sempat menerima seorang murid. Dalam waktu 40 tahun, murid itu melampaui banyak tetua berpengalaman. Tapi kemudian terungkap bahwa dia sebenarnya utusan Hall of Souls. Meski kepala menara sempat membebaskannya karena hubungan guru dan murid, pada akhirnya dia dibunuh oleh muridnya sendiri dengan bantuan para ahli dari klan Hun. Yao Lao mendesah pelan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Nasib kepala menara itu bahkan lebih tragis daripada yang dialami Yao Lao. Sejak saat itu, menara pil sempat berperang besar dengan Hall of Souls. Tapi akhirnya mereka terpaksa menahan amarah karena menderita kerugian besar. Namun kebencian itu tak pernah padam, hanya semakin membara seiring waktu, lanjut Yao Lao. Jadi membentuk aliansi dengan mereka bukan hal yang mustahil. Xiaoyan mengangguk, matanya berkilat penuh semangat. Jika ia berhasil membentuk aliansi dengan menara pil, kekuatan mereka akan melonjak tajam. Bahkan Hall of Souls pun harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tapi jangan terlalu cepat gembira. Yao Lao menimpali sambil tersenyum tipis. Orang-orang tua keras kepala di menara pil kecil itu bukan tipe yang mudah diyakinkan. Kita tetap harus mencobanya, kata Xiaoyan dengan senyum tenang. Sekalipun peluangnya kecil, aku tidak akan menyerah. Pavilion Bintang Jatuh sendiri tidak akan sanggup menghadapi Hall of Souls. Baiklah, ujar Yao Lao sambil mengelus jenggotnya. Setelah urusan Pavilion Bintang Jatuh beres, aku akan menemanimu pergi ke menara pil. Aku punya beberapa kenalan lama di sana. Dengan bantuanku, mungkin akan lebih mudah. Xiaoyan tersenyum. Ia tahu hubungan Yao Lao dengan menara pil cukup dalam dan kehadirannya pasti sangat membantu. Selain menara pil, kita juga bisa mencoba mengajak sekte bunga dan lembah api menyala. Mereka juga punya pengaruh besar di dataran tengah. Jika mereka bergabung, banyak sekte lain yang pernah dirugikan oleh Hall of Souls pasti akan ikut juga. Aliansi sebesar itu akan sangat menakutkan, ujar Cailin sambil mengutarakan pikirannya. Benar, sahut Yao Lao. Sekte bunga memiliki 2 tetua agung yang sudah lama tidak muncul di depan umum. Keduanya memiliki kekuatan Bansheng, dan bahkan murid sekte biasa pun tidak tahu tentang keberadaan mereka. Kebetulan keduanya juga berutang budi padaku. Dengan tambahan hubunganmu dengan Yun Yun, membuat sekte bunga bergabung tidak akan terlalu sulit. Xiaoyan tercengang. Ia tidak menyangka sekte bunga menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Haha, tidak ada sekte besar yang benar-benar sederhana setelah sekian lama bertahan di dataran tengah, lanjut Yao Lao. Lihat saja sekte langit mendalam, mereka punya iblis tua Tianming yang kekuatannya luar biasa. Begitu pula dengan Burning Flame Valley. Pendiri mereka dulu adalah sosok legendaris yang kekuatannya tidak kalah dari leluhurmu, Xiao Xuan. Menurut yang aku tahu, mereka juga masih memiliki seorang leluhur dengan kekuatan Bansheng tingkat tinggi. Mungkin saja dia bahkan sudah melangkah ke tingkat Daosheng. Sudut bibir Xiaoyan berkedut. Kini ia benar-benar sadar, sekte-sekte yang bertahan lama di dataran tengah bukanlah faksi biasa. Orang dari Burning Flame Valley itu sedikit aneh. Ia sudah lama tidak mencampuri urusan luar, tapi masih mungkin kita bisa membujuknya. Orang tua itu menderita luka berat di masa lalu dan masih memiliki gejala sisa sampai sekarang. Jika kita bisa menyembuhkannya, ia pasti mau bergabung dengan aliansi, kata Yao Lao dengan tenang. Xiaoyan mengangguk, matanya kembali bersinar antusias. Jika semua rencana ini berhasil, mereka akan membentuk kekuatan besar
yang benar-benar mampu menyaingi Hall of Souls, sebuah aliansi super di dataran tengah. Masalah aliansi ini harus diselesaikan sebelum api teratai setan pemurni muncul, pikir Xiaoyan dalam hati. Hall of Souls pasti akan ikut berebut api misterius itu. Jika pavilion bintang jatuh belum cukup kuat saat-saatnya tiba, mereka tidak akan mampu menahan serangan musuh. Xiaoyan tahu benar, seekor harimau yang sendirian tak akan mampu melawan sekawanan serigala. Leluhur mereka, Xiao Xuan, telah membuktikan kebenaran itu dengan darahnya. Karena itu, dia harus memastikan aliansi terbentuk secepat mungkin. Pertempuran di alam bintang berakhir dengan cara yang luar biasa ketika Xiaoyan keluar dari retretnya. Namanya, bersama reputasi pavilion bintang jatuh, langsung melambung di seluruh Central Plains berkat pertempuran besar itu. Kabar tentang pertempuran itu membuat siapapun yang mendengarnya tercengang. Di mata banyak orang, seorang Ban Sheng adalah sosok legendaris, nyaris tak tersentuh. Namun dua ahli di tingkat itu justru tewas di tangan Xiaoyan. Sejak hari itu, tak ada lagi faksi di Central Plains yang berani memandang remeh pavilion bintang jatuh. Berbeda dengan kejayaan pavilion bintang jatuh, aliansi sungai yang mendalam justru terpuruk dalam keputusasaan. Satu-satunya Ban Sheng mereka dari sekte langit yang mendalam tewas di tangan Xiaoyan, bersama sebagian besar ahli yang mengikutinya ke alam bintang. Semua orang tahu, aliansi sungai yang mendalam tidak akan lagi mampu bertahan lama. Tanpa kekuatan puncak seperti Iblis Tua Tianming, mereka bukan lagi lawan pavilion bintang jatuh. Rasa panik mulai menyebar. Banyak sekte yang sebelumnya bergabung dengan aliansi sungai yang mendalam menjadi gelisah dan memilih mundur satu persatu, berusaha menjauh dari kehancuran yang akan datang. Langkah-langkah itu hanya mempermalukan aliansi sungai yang mendalam lebih jauh. Kejatuhan mereka tinggal menunggu waktu. Sementara seluruh Central Plains heboh oleh kabar pertempuran itu, pavilion bintang jatuh justru tampak tenang. Selama beberapa hari pertama, mereka sibuk membersihkan sisa-sisa pertempuran di alam bintang. Meski mengalami kerugian besar, jika dibandingkan dengan musuh, kehilangan itu tampak tak seberapa. Ketenangan itu hanya bertahan 3 hari. Setelah itu, pavilion bintang jatuh melancarkan pembalasan besar-besaran. Dipimpin langsung oleh Dou Sheng Xiaoyan dan Ban Sheng Yaolao, pasukan pavilion bintang jatuh menyapu bersih aliansi sungai yang mendalam. Mereka bahkan tak sempat membentuk pertahanan, berarti sebelum markas besar mereka, yang juga markas sekte langit yang mendalam, dikuasai. Kepala sekte tewas seketika oleh satu tamparan Xiaoyan. Sejak saat itu, semua orang tahu, sekte langit yang mendalam, yang dulu terkenal garang di Central Plains, telah lenyap dari peta kekuatan besar. Aliansi sungai yang mendalam tak bertahan bahkan sehari. Para anggotanya bubar panik. Sekte-sekte kecil yang dulu berlindung di bawah nama besar aliansi itu segera berbalik arah. Alih-alih membantu, mereka malah menyerang sisa-sisa sekutu lamanya, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka sama sekali tak ada hubungannya dengan aliansi sungai yang mendalam. Namun pavilion bintang jatuh tidak peduli pada sekte-sekte oportunis itu. Setelah merebut markas utama, mereka melancarkan serangan ke faksi besar lain yang dulu menjadi taring dan cakar aliansi sungai yang mendalam, seperti lembah sungai es dan pavilion petir angin. Kali ini, Xiaoyan dan Yaolao tidak berniat memberi ampun. Mereka ingin menumpas habis agar menjadi peringatan bagi semua. Pavilion petir angin Xiaoyan melayang di langit, memandangi gunung-gunung kacau yang dikelilingi lautan api. Tatapannya tenang dan dingin. Ia telah memimpin pasukan pavilion bintang jatuh sejauh ini, menghancurkan setiap cabang aliansi sungai yang mendalam yang ditemui di sepanjang jalan. Tak ada belas kasihan. Xiaoyan tahu betul, seandainya ia tak keluar dari retretnya tepat waktu, pavilion bintang jatuh pasti sudah menjadi korban kejamnya sekte langit yang mendalam dan Hall of Souls. Ini bukan saatnya untuk berbelas hati. Di Central Plains, yang lemah hanyalah santapan bagi yang kuat. Hanya kekuatan yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Xiaoyan, pavilion petir angin, kami memiliki hubungan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mereka tak akan membiarkanmu hidup setelah menghancurkan sekte kami. Seru Lei Zunze dengan marah, darah menetes dari mulutnya. Ia dipukul mundur oleh seorang elit Dao Zun dari pavilion bintang jatuh.
Suku Heaven Demon Phoenix, ya? Xiaoyan menatapnya datar. Tenang saja, aku akan menyelesaikan urusanku dengan mereka suatu hari nanti. Dulu, Lei Zunze adalah sosok yang tampak tak tergapai. Elit Douzun yang mampu membunuh Xiaoyan hanya dengan kepalan tangan. Tapi kini posisi mereka telah berbalik. Pavilion Bintang jatuh kehilangan 28 ahli karena tanganmu. Saat kau membunuh mereka, seharusnya kau tahu hari ini akan datang. Xiaoyan menurunkan tangannya perlahan dan mengarahkannya ke Lei Zunze. Lei Zunze panik. Tubuhnya bergetar saat ia mengaktifkan teknik gerakan 3000 petir hingga batasnya. Seketika, banyak bayangan petir bermunculan di langit. Gerakan 3000 petir, Xiaoyan tertawa pelan, mengepalkan tangan. Bang! Ruang di sekeliling mereka langsung runtuh. Semua bayangan menghilang dalam sekejap dan darah memancar deras di udara. Lei Zunze bahkan tak sempat menjerit sebelum tubuhnya hancur menjadi potongan daging.